Purwokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan adalah sebuah kawasan metropolitan di Provinsi Jawa Timur. Pembentukan Satuan Wilayah Pembangunan atau SWP Gerbang Kertosusila sendiri, menurut Perda Provinsi Jawa Timur No. 4/1996 tentang RT/RW Provinsi Jawa Timur dan PP No. 47/1996 tentang RT/RW nasional, bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan antar daerah. 1. Wilayah Gerbang Kertosusila yang berpusat di Surabaya ini merupakan wilayah metropolitan terbesar kedua di Indonesia setelah Jabodetabek yang berpusat di Jakarta. Gerbang Kertosusila mencakup 7 wilayah administrasi. 6 di antaranya berada di Pulau Jawa, 1 di Pulau Madura, dan 1 pulau tersendiri yang berada di bawah administrasi Kabupaten Gresik, yakni Pulau Bawean. Definisi: Kabupaten Gresik mencakup Pulau Bawean, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lamongan. Sebagai kawasan metropolitan terbesar kedua setelah Jabodetabek, Gerbang Kertosusila mempunyai penduduk terbanyak kedua setelah Jabodetabek. Perkembangan yang sangat pesat yang meliputi jumlah penduduk dan ekonomi dari wilayah urban metropolitan Gerbang Kertosusila, maka muncullah berbagai wacana untuk mengembangkan wilayah sendiri menjadi daerah khusus Metro Surabaya, setingkat dengan provinsi dan terpisah dari wilayah Provinsi Jawa Timur yang dipimpin oleh seorang gubernur. Pemisahan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara Gerbang Kertosusila dengan daerah lainnya di Jawa Timur. Terlebih telah ditunjang dengan jembatan Suramadu yang menghubungkan Surabaya dengan Bangkalan, Madura. Maka makin banyak pula pihak yang menginginkan wilayah metropolitan Gerbang Kertosusila sebagai wilayah provinsi sendiri dengan segera. Namun, wacana ini masih banyak yang memperdebatkan, terutama di kalangan DPRD Jawa Timur, dikarenakan belum pernah dilakukan penelitian yang mendalam dan akurat di bidang sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan yang membutuhkan dana yang sangat besar. Maka Pak Dekarwo sebagai Gubernur Jawa Timur periode 2009 sampai 2014 menganggap pemekaran wilayah tidak mempunyai alasan kuat dan hanya akan menambah beban rakyat untuk biaya pemerintahan saja. Rencana tata ruang RTR, pemerintah mendapatkan bantuan dari pemerintah Jepang melalui JICA Studi Tim K yang dipimpin oleh Nakayama pada pertemuan untuk melakukan penyusunan rencana tata ruang Gerbang Kertosusila. Deputi Kepala Bappenas Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Max Pohan mengemukakan betapa pentingnya melakukan pembagian peran dan fungsi terhadap kota-kota satelit di kawasan Gerbang Kertosusila, serta perlu dibuat green belt antara kota inti yaitu Surabaya dengan kota-kota satelitnya. Hal tersebut sangat penting agar dapat mencegah konurbasi seperti yang sekarang terjadi di Jabodetabek. Dalam melakukan pembagian peran dan fungsi, pemerintah tetap berusaha untuk memperhatikan kesesuaian RTR kawasan Gerbang Kertosusila dengan RT/RW provinsi, kabupaten, atau kota yang ada di wilayah tersebut, terutama yang telah diperdakan, serta masalah kelembagaan seperti halnya Surabaya yang telah menjadi pusat bisnis, perdagangan, industri, pendidikan kawasan Indonesia Timur dan mempunyai rumah sakit rujukan kawasan Indonesia Timur, yaitu RSUD Dr. Sutomo. Dalam menanggapi perubahan dan perkembangan zaman, membuat pemerintah mulai memikirkan lagi kemampuan kawasan Gerbang Kertosusila dalam memenuhi tugas yang bertujuan pemerataan pembangunan antar daerah khususnya di kawasan Jawa Timur dan umumnya kawasan Indonesia Timur.
Demi meningkatkan kemampuan kawasan tersebut, pada tahun 2011 pemerintah sedang dalam proses menggagas gerbang Kertasusila Plus. Pemerintah memang memandang perlu adanya kawasan pendukung baru yaitu GKS Plus dalam meningkatkan daya dukung atau menyokong kebutuhan dari kota inti. Dalam usaha merealisasikan gagasan ini, maka proses penggagasan ini telah dipublikasikan oleh Sistem Informasi Tata Ruang Jawa Timur. Transportasi udara yaitu Bandar Internasional Juanda Sidoarjo dan Bandar Harun Thorir Gresik. Lalu transportasi laut yaitu Pelabuhan Tanjung Perak dan Pelabuhan Ujung Surabaya, Pelabuhan Kamal Bangkalan dan Pelabuhan Gresik dan Pelabuhan Bawen Gresik. Transportasi darat yaitu kereta api. Surabaya memiliki 4 stasiun kereta api besar, Stasiun Wonokromo, Stasiun Gubeng, dan Stasiun Surabaya Kota, dan Stasiun Pasar Turi, dan terhubung dengan stasiun besar lainnya yang ada di Gerbang Kertasusilo. Lalu jalur antar kota atau daerah, Surabaya sampai Jakarta dan lain-lain. Jalur komuter yaitu kereta api Surabaya sampai Lamongan Sulam, kereta api Delta Express Susi, dan kereta api Arek Surakarta Sumo, dan stasiun Gubeng sampai Bandara Internasional Juanda dalam tahap perencanaan. Lalu LRT Gerbang Kertasusilo di kawasan ini direncanakan pengembangan LRT yang menghubungkan antar daerah di kawasan Gerbang Kertasusilo. Lalu transportasi bus yaitu Terminal Bus Surabaya atau lebih populer dengan nama Terminal Bung Rasi merupakan terminal bus tersibuk di Asia dengan jumlah penumpang hingga 120.000 per hari. Terminal ini berada di luar perbatasan kota Surabaya dengan Kecamatan Waru, Sidoarjo. Terminal ini melayani rute jarak dekat hingga jauh (AKAP). Terminal bus Tambak Osowilangun melayani angkutan jarak dekat dan menengah lintas utara hingga ke Semarang. Surabaya Bus, yang artinya sistem bus kota Surabaya yang diluncurkan pada tanggal 7 April 2018 untuk melewati titik-titik penting di seluruh penjuru kota. Sistem pembayarannya yang unik, yakni dengan menggunakan sampah plastik, menjadikannya sebagai transportasi publik kedua dunia yang menggunakan sistem ini setelah kereta bawah tanah di Beijing pada tahun 2014. 2. Trans Sidoarjo. Di Kabupaten Sidoarjo juga terdapat Trans Sidoarjo, yang merupakan pengembangan sistem transportasi darat bus rapid transit. Bus ini hanya berhenti di shelter tertentu tanpa jalur khusus. Layaknya Transjakarta, rute Trans Sidoarjo adalah Terminal Porong, Terminal Purabaya. Jalan tol Trans Jawa atau Jalan Tol Mojokerto Kertosono, Jalan Tol Surabaya Mojokerto, dan Jalan Tol Surabaya Gempol, Jalan Tol Surabaya Gresik, Jalan Tol Waru Juanda, dan Jalan Tol Krian Legundi Bunder Manyar. Jalan Nasional Rute 1, Jalan Nasional Rute 15, Jalan Nasional Rute 17, Jalan Nasional Rute 21. Jalan Bypass, Jalan Raya Bypass Bandara Juanda, Jalan Raya Bypass Krian, Jalan Raya Bypass Mojokerto, dan lain-lain. Jembatan Suramadu, jembatan yang menghubungkan antara kota Surabaya di Pulau Jawa dan kota Bangkalan di Pulau Madura. Jalan Lingkar dalam timur Surabaya, Jalan Lingkar luar timur Surabaya, Jalan Lingkar dalam barat Surabaya, Jalan Lingkar luar barat Surabaya, Jalan Lingkar timur Sidoarjo, Jalan Lingkar barat Sidoarjo, Jalan Lingkar utara Lamongan, Jalan Lingkar barat Mojokerto, dan Jalan Lingkar Pulau Bawean.